Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Warga Mimika digegerkan dengan penemuan mayat dengan kondisi terbakar di pinggir jalan. Edarkan ganja 4 pelajar SMA di Merauke diringkus polisi. Perjuangan anak-anak di pedalaman untuk meraih cita-cita meski banyak keterbatasan dan kekurangan fasilitas. Seperti teman-temannya di daerah lain di Indonesia, anak-anak yang tinggal di pedalaman Provinsi Papua Pegunungan juga ingin meraih mimpi yang sama. Dalam segala keterbatasan, wajah anak-anak di Provinsi Papua Pegunungan ini tetap terpancar semangat untuk menuntut ilmu. Mereka adalah siswa SMA Negeri 1 Kanggime di Kabupaten Tolikara. Mereka harus berjalan kaki sekitar 1 jam ke sekolah yang berjarak 1 kilometer dari rumah. SMA Negeri 1 Kanggime ibarat oase bagi anak-anak ini. Fasilitas di sekolah ini sangat terbatas. Sekolah hanya memiliki 2 laboratorium, yaitu IPA dan komputer. Untuk menyalakan komputer saja, masih mengandalkan mesin diesel. Kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Dan di sekolah itu kami biasa kalau ada hari nasional, kami selalu mengadakan lomba. Dan kalau ada Natal sekolah kami biasa juga mengadakan, dan kami sangat suka sekolah di pedalaman di distrik Kanggime. Selain Marince, semangat Arita Buni tidak surut. Ia bercita-cita ingin jadi guru dan semangat belajar menguasai teknologi. Senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi guru supaya belajar banyak. Cita-cita jadi apa? Guru komputer? Cita-cita jadi guru komputer. Oke. Ari kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2, oke. Namun proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA. Tentu butuh adaptasi panjang untuk memahami dasar-dasarnya. Anak-anak dari SD, SMP tidak pernah belajar namanya komputer. Jadi kita di sini ya, kalau kelas 1 kita sangat kendala sekali dengan mereka takut dengan teknologi yang ada saat ini. Mereka takut teknologi baru. Mereka takut dikira ini setrum, nanti bagaimana, takutlah. Di sini mereka belajar bagaimana memegang mouse, memegang keyboard. Sampai sekarang nih kalau kelas 2 atau kelas 3 pun mereka sudah membuat sebuah inovasi, membuat aplikasi lewat Excel. Bagaimana mempermudah cara kerja mereka untuk pendataan mereka lagi belajar sekarang. Di tengah keterbatasan, tugas para guru sebagai garda terdepan tentu tidak mudah. Orlando Yigi Balom, guru asli Papua, berharap ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap kurikulum dan infrastruktur. Kalau yang kurikulum ini bisa melihat kami dari ini lokalnya itu mungkin bisa
seni budaya, bisa pelajaran yang IPA kimia itu ada kekurangan. Ya, itu supaya bisa anak-anak bisa kemampuannya bisa lebih baik lagi. Itu satunya itu visualnya kekurangan. Ya, Masalah visual. ya visual itu supaya mereka langsung bisa perhatian langsung begitu. Oke. Tugas guru semakin berat karena sebagian siswa ada yang masih kesulitan membaca. Ini adalah cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal jauh dari perkotaan. Terkait pendidikan yang ada di Kabupaten Tolikara secara garis besar memang sangat-sangat butuh perhatian lebih. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya tingkat literasinya masih sangat kurang. Nah, kalau terkait dengan kendala-kendala, saya pikir untuk di pedalaman seperti ini sebenarnya di SMA Negeri Kanggime ini sudah cukup memadai, walaupun kurang perhatian dari pemerintah setempat. Hari Pendidikan Nasional menjadi momen untuk bercermin apakah akses pendidikan yang setara sudah benar-benar dirasakan anak-anak di pedalaman. Dana otonomi khusus 30% untuk pendidikan harus dikawal agar tak sekadar menjadi angka di atas kertas. Dari Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Mereka ingin menjadi dokter, guru, dan pemimpin daerah. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi. Begitu juga sekolah SMA Negeri 2 Merauke, Papua Selatan. Agar tidak membebani orang tua siswa, sekolah menggabungkan pengumuman acara kelulusan sekaligus dengan perpisahan siswa. Siswa juga wajib mengenakan busana batik dan kebaya agar tidak ada lagi tradisi coret-mencoret seragam. Kepala SMA Negeri 2 Merauke, Syafei, mengatakan sekolah juga tidak ingin mendapat protes dari orang tua, sehingga kegiatan sekolah berlangsung di gedung olahraga secara sederhana. Supaya tidak ada perpisahan lagi, supaya kita lebih hemat gitu, supaya tidak pemborosan biaya gitu. Latihan kan anak-anak sudah pada di luar, sudah banyak yang diterima di luar, SNBP sudah banyak di luar. Nah ini saya lihat siswa ini semua kan pada pakai kebaya, maksudnya apa nih Pak Guru? Memang dari sekolah strateginya kita kasih anak-anak supaya pakai kebaya, supaya anak-anak tidak coret-coret lagi, supaya tidak, kan kebiasaan anak-anak SMA itu kalau begitu habis pengumuman kan langsung coret-coret. Dengan kebaya ini kan mereka ada rasa sayang, tidak coret-coret lagi, supaya bajunya bisa dibagikan atau dikembalikan ke sekolah supaya bisa dipakai pada adik-adiknya. Ya, melalui wali kelasnya di sekolah kita sudah kasih tahu anak-anak supaya jangan ada pawai lagi, kan mengganggu lalu lintas. Sudah kita laksanakan sesederhana mungkin gitu. Untuk menghindari euforia berlebihan serta menghindari kesemrawutan di jalan, sekolah juga melarang siswa melaksanakan pawai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini di Merauke terdapat 216 sekolah dasar yang tersebar di 22 distrik. Namun dari jumlah tersebut ada beberapa sekolah dasar yang memang tidak memiliki guru.
Kondisi ini sangat memprihatinkan karena akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah ini. Sekolah dasar yang tidak memiliki guru berada di kawasan terjauh dan terluar. Sekolah tersebut adalah sekolah swasta. Untuk mengisi guru di sekolah yang ada di pedalaman, Dinas Pendidikan menyarankan sekolah swasta merekrut guru kontrak. Itu di SD. Di SD yang kurang banyak ya? Kira-kira berapaan Pak di situ? Nah, kalau jumlahnya keseluruhannya karena kita sekarang mengatasi itu kan dengan guru kontrak ya. Guru kontrak ya? Iya. Kalau di SD kita lengkapnya lah ada di data nanti. Nah, apa nanti kalau anu datang ke kampus. Siap. Kalau SD ada berapa jumlah banyak di Merauke Pak Kadis? 212 ya. Tapi ada juga SD katanya yang tidak memiliki guru ya? Ada juga yang tidak ada guru? Itu di swasta, kalau negeri semua ada. Di swasta ya? Ada beberapa, tapi kita sudah penuh dengan guru kontrak. Oh gitu. Bahkan semua kalau kepala sekolah selalu kita tunjuk yang pegawai negeri, walaupun di swasta ya. Siap. Dan kita bantu dengan guru kontrak. Persoalan pendidikan di Merauke, Papua Selatan masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah ketersediaan guru. Kurangnya guru di pedalaman membuat TNI dan Polri ikut membantu mengajar di sekolah pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.